Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bun, masak di dapur. Ikutin aku yuk dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, karena aku mau masak yang aneh, yaitu tumis jagung muda sama wortel. Aneh nggak sih? Enggak ya. Aku mau masak jagung muda sama wortel di capcay. Seperti biasa bumbunya yang simpel-simpel aja. Ini bumbu capcaynya yang seadanya, yaitu cuman ada wortel sama jagung muda. Buah duku, buah kedong-dong, jangan di skip dong. Ikan teri enaknya ditumis, tonton sampai habis. Buah jeruk, buah mangga, buah salak, buah pepaya, buah semangka, buah dan semuanya ada di pasar. Ya begitulah nama buah-buahan. Nah ini aku mau potong-potong tahu ya. Tahunya aku mau ditumis aja karena sudah bosen banget kalau disemur, dan karena di dapur nggak ada kecap jadi aku tumis. Semuanya aku tumis ya. Mungkin mereka di rumah semua pada bosen dengan masakan aku, maunya teh tumisan weh, padahal mah aku teh bisa doang. Kalau yang ribet-ribet itu nggak bisa dimasak pagi-pagi, itu harus prepare-nya, siap-siapnya harus bener dah. Nah ini tahunya aku goreng dulu supaya lebih garing dan nantinya kalau diaduk sama bumbu itu nggak hancur ya bun. Ini jagung mudanya aku iris-iris supaya cantik aja. Dan aku pakai wortel lumayan agak banyak. Kenapa ya setiap masakan aku itu selalu ada wortel? Karena ini wortelnya gratisan ya bun. Aku dapatnya cuma-cuma dari pasar. Itu teh aku teh kalau pagi-pagi ya si abah ke pasar itu dapatnya gratisan, walaupun agak sedikit kayu, tapi yang penting itu masih bisa dimakan dan gak kotor. Aku dibawa sama si abah ya. Jadi aku masak, yang penting nggak kotor gitu. Nah ini bumbunya untuk menumis bawang merah, bawang putih sama cabai merah gede. Cabai merah gede aku pakai biasanya cabai keriting ya, tapi karena dia udah dibonding jadinya lurus jadi cabai merah gede, tapi harganya sama loh bun, seperapat 10.000. Jadi ya sama-sama merah, sama-sama pedas ya, yang gede aja. Kalau yang kecil itu kelihatannya kurang segar gitu. Dan kalau mau dimasak agak-agak kurang cantik gitu ya. Kalau cabai merah gede itu kalau dimasakkan jadi nate bagus ya, kelihatannya jadi berem gitu dah. Nah ini aku masaknya pagi banget ya, jangan sapok sama sorotan kamera yang mencorong itu sengaja karena lampu di dapur itu redup banget. Dan ini suamiku mau keluar mau ambil ember, dia selalu bantuin aku pagi-pagi loh bun. Sebelum berangkat kerja biasanya tuh ngepel dulu karena tahu istrinya sibuk ngonten di dapur. Nah ini bumbunya bawang merah, bawang putih sama lada aja buat bikin capcay ala kadarnya ya bun. Ini bumbunya diulek-ulek sampai halus. Kenapa sih ini tedian nguleknya selalu pakai lada yang guruhulan yang bulat-bulat? Karena aku teh adanya di dapur cuman itu. Kalau yang bubuk biasanya itu teh aku teh beli sasetan suka aur-auran gitu. Nah ini bumbunya aku tumis sampai harum, diaduk-aduk sampai sekuat tenaga biar matang. Kemudian dimasukin cabai merah, itu kan kelihatan bagus banget kalau cabai merah gede tuh. Setelah semuanya menjadi layu kayak musim kemarau kemarin, kita masukin gula, garam, diaduk-aduk sampai merata ya bun. Ngomong-ngomong di sana udah pada hujan belum? Kalau di sini ya udah hujan, tapi cuacanya itu suhunya nah apa sih kumahanya
karasana teh hareudang gitu panas gabung di sana. Ini teh kalau malam teh kadang dibuka ya jendela teh, tapi kadang nyamuk teh pada masuk, jadi ini teh membuat aku galau. Jadi harus mempersilahkan nyamuknya masuk atau aku membiarkan diriku hareudang. Jadi otomatis ya galau gitu, pakai autan aja ya, atauan obat nyamuk supaya nyamuknya sehat walafiat, kita kasih obat nyamuk. Nah ini bumbunya untuk bikin capcay ya, capcay. Ini dimasukin aja sayurannya berbarengan supaya nggak ada yang iri, lalu diaduk-aduk dan kemudian dimasukin air supaya nantinya bumbunya menyerap. Untuk memasak episode kedua ya, sebenarnya ini hari yang kedua ya. Mungkin ibu-ibu lihat ini anak royal banget ini masak capcay, masak sayur brokoli. Ini bukan ya bun, aku recordnya 2 kali, ini 2 harian ya. Jadi paginya udah dua kali pagi gitulah. Jadi aku teh disatuin aja supaya agak sedikit panjang ini videonya ya. Kalau pendek-pendek durasinya takutnya nggak dapat duit gitu sedikit. Nah ini brokolinya aku potong-potong seperti biasa. Brokolinya dapatnya banyak, alhamdulillah. Kemudian kita belah-belah aja. Sayuran brokoli itu banyak banget vitaminnya ya bun, tapi anakku itu nggak terlalu suka. Jadi gimana, ini tuh dipaksain aja supaya dia teh suka makan sayur. Ini brokolinya aku potong-potong, balikan di cerita tehnya. Saya teh bingung mau ngomong apa. Pokoknya mah brokolinya dipotong-potong welah sampai habis, sampai selesai. Ini bonggolnya gede-gede dan aku teh bingung mau masak apa. Jadi seperti biasa ditumis lagi. Ibu-ibu yang gak punya multitalenta ya, masakannya cuma tumisan doang gak apa-apa ya. Yang penting mah ngeunah ya bun, enak, gak kerasa garamnya, dan bisa dimakan gak beracun gitu. Setelah dipotong-potong kecil-kecil ya bun, kita taburin pakai garam supaya ulat-ulat yang bersembunyi di balik layar itu muncul ke permukaan dan keluar pergi dari sarangnya itu. Karena itu teh ulatnya kecil-kecil banget, jadi harus direndam dulu pakai garam supaya pada kabur gitu ya. Setelah itu dibilas ya. Dan ini bumbunya ya seperti biasa, bawang merah, bawang putih dan cabai. Itu semua sejoli selalu beriringan ya untuk masakan tumis-tumisan. Kadang ibu-ibu suka bingung nggak, kalau masak brokoli harus digimanain selain ditumis, karena aku nggak punya ide nih. Jadi tolong tulis di kolom komentar ya, brokoli itu harus diapain selain ditumis. Aku teh kadang teh galau kalau direbus aja, mungkin aku nggak terlalu suka karena itu menurut aku ya bukan buat lalapan. Kalau buat lalapan kan rebus daun singkong tak enak dicocol pakai sambal. Kalau daun brokoli itu enak gak sih pakai sambal? Kayak orang Sunda ya, kalau makan teh nggak bisa jauh dari sambal. Jadi ini teh cocok nggak sih buat dicampur sama ikan asin sama sambal? Mungkin nggak cocok ya, kan ini brokoli itu kayak western gitu, dicampurin pakai keju. Ayo orang luar negeri mah ya udahlah, jangan ngobrol yang aneh-aneh. Nah ini bumbunya kita tumis aja supaya wangi dan diosreng-osreng sampai mateng. Ibu-ibu di sana udah pada masak belum? Kalau belum ya nggak apa-apa, jangan masak. Kalau nggak mau, biasanya kalau orang lagi mager masak, kalau dipaksa masak itu hasil masakannya kurang enak. Seperti aku pernah ya maksain masak dan akhirnya rasanya menjadi aneh, dan ujung-ujungnya kita teh jadi beli ya. Daripada mubazir ya, buang-buang bahan pokok di rumah. Kalau emak-emak lagi pada mager, mendingan nggak usah ke dapur ya, daripada terjadi perang dunia yang akhirnya menyebabkan
dapur jadi berantakan dan olahan gak enak. Nah ini tumisan brokolinya dimasukin, lalu kita tumis sampai matang. Nah ini udah matang. Siap disajikan. Guys. Nah sekarang kita mau goreng nuggetnya kemasan aja karena alhamdulillah menang rezeki ya bun. Jadi belinya yang kemarin aku bikin nugget buatan rumahan udah habis dan katanya suka, dan ini bisa buat bekal si kakak ke sekolah. Kata bunyinya harus bawa bekal dan mamahnya bingung harus bawa apa, jadi bawa nugget aja. Yang penting bawa bekal ya, supaya sama aja sama teman-temannya. Kalau ibu-ibu di sana suka disuruh buat bekal nggak sih? Suka jadi dilema. Biasanya aku kalau ngasih bekal sekitaran mie goreng sama telur. Tapi sekarang ibu gurunya pada nggak mau, katanya nggak sehat. Emang sih ya, tapi itu menu paling praktis dan paling enak buat anak-anak dan juga dimakan. Kalau dikasih sayuran suka nggak dimakan, jadi cuman dibawa aja terus dibawa pulang lagi, supaya nggak dimarahin aja sama gurunya. Nah ini nuggetnya udah mateng karena masaknya cuman sekilas. Ini paling enak kalau masak kayak gini ya, praktis, cepet, tapi lumayan menguras kantong ya karena mehong ya bun. Menu kedua ya bun, seperti biasa sambal jangan ketinggalan untuk orang Sunda, walaupun itu nugget tapi tetap pakai sambal. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.